Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang kelas pembelajaran jarak jauh dari SDIAUB dan Universitas 17 Agustus Samarinda. Baik, untuk pertemuan selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa tentang studi kasus dari etika bisnis, ya. Di sini saya akan memberikan share screen, ya, bagaimana di situ ada studi kasus, terus kita bahas di situ sharing yang nanti akan saya berikan eh, apa namanya soal, ya, tugas melalui eh, Google Form. Baik, di sini yang pertama saya akan menyampaikan bahwa beberapa di etika bisnis itu banyak sekali terjadi kasus-kasus yang eh, bukan hanya di perusahaan kecil saja. Nah, kita sering dengar perusahaan besar-besar di situ terjadi banyak kasus. Nah, contoh di sini, ya, kita lihat pada kasus pertama itu yaitu lumpur lapindo, ya. Di sini bencana itu untuk masyarakat, ya. Tetapi di sini perusahaan terkesan lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan sosial yang ditimbulkan, ya. Nah, di sini adalah kasus bahwa mereka tidak mementingkan etika dalam perusahaan kepada CSR-nya, lingkungan sekitarnya, bahwa di situ ada pemukiman, warga, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada obat anti nyamohid yang diketahui memakai bahan pestisida. Ya, jadi itu hanya dikasih permintaan maaf saja tanpa adanya apa namanya perubahan, ya. Padahal di situ adalah kandungan-kandungan yang menyebabkan penyakit, ya. Di dalam pembuatan obat nyamuk ini pun juga melibatkan karyawan, ya, karyawan yang tentunya di situ terjun langsung. Nah, di situ selain kita harus beretika kepada lingkungan masyarakatnya, kita juga harus memiliki etika kepada karyawan, ya, perusahaan tersebut. Jadi bukan hanya semena-mena. Nah, selanjutnya ada kasus Cinere Motor di tahun 1993. Banyak sekali di sini yang mengatakan bahwa kasus Patricia, ya, di mana dia menempatkan tangki bahan bakar dalam posisi berbahaya untuk menghemat biaya. Nah, ini adalah suatu kelalaian atau memang kadang perusahaan itu tidak mau menambah biaya pengeluaran, ya, untuk posisi atau menempatkan tempat-tempat tertentu. Jadi sekiranya ini aman, tidak ada yang mengganggu dan lainnya, ya sudah gitu, ya. Kadang seperti itu. Kan banyak sekali ini beberapa kasus. Selanjutnya ada bencana Triangle Circuit Factory tahun 1911, ya. Zaman dulu juga sudah ada di mana pabrik garment, ya, di Manhattan menempatkan pekerjaannya di ruangan terkunci untuk mencegah mereka melarikan diri, ya. Zaman dulu kan masih banyak yang namanya kayak pekerja paksa gitu. Nah, jadi untuk menghasilkan mereka harus berusaha mencari pekerja. Nah, padahal di situ terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ada bencana kebakaran dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pengaruh bisnis terhadap etika, ya, dari kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya. Bagaimana perusahaan berusaha bersedia melakukan apa saja demi laba. Yang namanya perusahaan apapun itu akan dilakukan, ya kan, untuk mendapatkan laba. Ya, kita pun juga pasti akan berusaha sebagai wirausaha, ya, yang belum bertaraf besar misalnya. Masih pendapatan di bawah 50 juta. Kita pasti berpikirnya adalah laba. Nah, padahal banyak bisnis-bisnis yang harus kita tekankan. Ketika kita memberikan apa yang diminta konsumen, pemberian CSR yang baik dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan laba dengan sendirinya.
Dalam bisnis, satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal bagi shareholders. Fokus membuat perusahaan yang berpikir pendek dengan segala upaya. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel. Nah, ini kasus-kasus yang dihadapi perusahaan. Maka mereka dengan adanya seperti ini berusaha agar labanya meningkat, konsumen terpenuhi, ya, shareholdernya menghasilkan keuntungan yang baik, ya. Padahal etika mereka lupakan, gitu, ya. Hubungan sinergi antara etika dan laba. Nah, ini seharusnya memiliki hubungan yang sinergi. Di era kompetensi yang ketat, ya, reputasi baik merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. Nah, ada salah satu kasus yang sering dijadikan acuan dalam menangani sebuah kasus di perusahaan, yaitu adalah Johnson Johnson menangani kasus keracunan yang waktu itu 7 orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengkonsumsi Tylenol di Chicago. Nah, mereka menyelesaikan, ya, kasus ini, ya, ada penyelidikan dilakukan, terus ada pembuktian, ya, di mana kooperatif perusahaan itu mau gitu mengeluarkan biaya yang dikeluarkan Johnson Johnson dalam kasus lebih dari 100 juta dolar. Kenapa? Karena mereka mampu bertahan bisa itu ya karena karyawan dan mereka menyadari diri gitu. Etika bisnisnya harus bersinergi. Secara jangka panjang, filosofi Johnson Johnson yang meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan berbuah keuntungan lebih besar kepada perusahaannya. Nah, ini bukan dalam jangka pendek, ini adalah jangka panjangnya yang nantinya akan mendapatkan keuntungan ketika kita berbuat baik, ya, di dalam kehidupan kepada teman, lingkungan, sesama, itu akan kembali lagi ke kita. Itu bukan secara langsung, itu nanti akan ada waktunya sendiri. Ya, jadi adalah sebuah kepercayaan yang dibangun antara lingkungan perusahaan dari karyawannya itu sendiri dan lingkungan masyarakatnya. Nah, di sini juga ada beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan dari pihak lain. Nah, ketika kita bisa mendapatkan laba banyak, tetapi tidak ada kepercayaan, kepercayaan itu hanya berlangsung satu kali. Ya, orang yang bekerja sama dengan kita mau hanya satu kali, setelah itu tidak ada rasa percaya kepada kita lagi. Nah, kita tidak mungkin mampu bertahan tanpa itu. Yang penting itu, walaupun labanya tidak banyak, tetapi kepercayaan itu berlangsung terus. Nah, itu akan meningkatkan pendapatan laba kita dari tahun ke tahun daripada satu kali banyak untung, tapi setelah itu sudah tidak sama sekali. Nah, sebuah studi selama 2 tahun dilakukan The Performance Group, sebuah konsorsium yang terdiri dari Volvo, Unilever, dan berbagai merek di situ, ya, mendongkrak profitability dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan kontrak atau persetujuan investasi. Jadi banyak negara luar melakukan penelitian, ya, dari beberapa perusahaan besar yang melakukan komitmen dengan publik yang berlandaskan pada kode etik akan meningkatkan market value sampai 2, 3, bahkan itu lebih daripada perusahaan yang tidak melakukan hal serupa. Ya, paham ya di sini bahwa ternyata perusahaan-perusahaan besar itu melakukan komitmen terhadap publik, ya. Apa yang diminta, apa yang dilakukan perusahaan, bahwa etikanya perusahaan itu seperti apa.
Nah, bukti lain juga di riset, banyak sekali risetnya. Berbisnis dengan etika. Nah, secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat bahwa praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas yang dijalankan. Jadi, ini tidak ada hukum pastinya. Tetapi ini adalah hukum secara moral, secara kita sebagai pemilik, kita sebagai manusia melakukan aktivitas kegiatan. Nah, itu adalah pembawaannya. Ya, bahwa etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha itu tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Ya, bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum ya sebagai pemasok, pembeli, penyalur dan pemakai lainnya. Jadi kita berhubungan dengan berbagai macam ya, bukan hanya sekedar antara pejabat dengan bawahannya yang berlandaskan hukum, bukan seperti itu. Tetapi di sini adalah ada hati nurani yang berbicara etika ya dalam berbisnis. Nah, masalah dalam etika bisnis itu banyak sekali, ada suap, ada paksaan, ada penipuan, pencurian, diskriminasi tidak jelas, ya. Bermacam-macam sekali. Nah, bagaimana dengan suap? Nah, suap di sini adalah tindakan menawarkan diri, memberi, menerima, meminta ya, untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. Ya, kadang ada seperti itu agar mampu bekerja sama dengan bisnis perusahaan besar dan lain sebagainya. Yang kalau biasa kita tahu bahwa suap itu dilakukan di pejabat, di kantor. Ini tidak harus seperti itu, di dalam bisnis pun ada. Paksaan juga ada ya, tekanan, batasan ya. Di dalam karyawan, industri, perusahaan juga ada apa namanya yang dikatakan tekanan-tekanan, target ya tidak mampu atau dipersulit dalam kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Itu ada juga. Penipuan, kita tahu seperti apa yang dikatakan penipuan itu adalah suatu kebohongan. Ya, itu pasti disengaja karena itu adalah perbuatan yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan atau laba tersendiri. Pencurian ya, kita sudah tahu kalau di dalam perusahaan apa yang dikatakan pencurian itu ya. Bisa jadi pencurian barang, bisa jadi pencurian uang, ya aset dalam perusahaan itu sendiri. Diskriminasi tidak jelas ya, adanya perlakuan tidak adil yang sering terjadi sekarang ya. Kita sering mendengar, kita sering melihat, membaca ya bahwa berita di sosial media banyak terjadi diskriminasi di dalam perusahaan, karyawan dan lain sebagainya. Nah, di sini bahwa perlakuan-perlakuan tidak adil itu pasti ada. Nah, bagaimana kalian nanti juga harus berusaha menyikapi, berusaha membentengi diri ketika sudah terjun di dunia kerja. Pentingnya etika dan dalam dunia bisnis ya. Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya etika bisnis agar tatanan ekonomi dunia semakin membaik. Langkah apa saja yang harus ditempuh ya? Berbagai macam elemen. Kalau di sini perdagangan dunia itu sudah semakin pesat sekarang. Jadi bukan lagi hanya sekedar saya dagang kamu beli, saya impor ekspor, bukan seperti itu lagi. Tetapi tatanan di sini, etika bisnis harus diperbarui, harus diperjelas. Maka sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan. Itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnis yang baik etika, itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat. Ya, itu penting sekali. Bahkan kita pun dalam bermasyarakat juga sangat penting. Dengan memetakan pola hubungan bisnis ya. Jadi itu ada pola hubungannya yang bersifat interaktif, hubungan tidak hanya dari satu negara karena banyak negara ya. Itu bisnis yang internasional.
perubahan nuansa perkembangan dunia segera dibenahi. Yaitu banyak sekali yang harus dibenahi. Nah, dalam menciptakan etika bisnis, Dali Munte ya 2004 menganjurkan untuk memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian diri. Ya. Pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Nah, ini pengendalian diri. Meskipun dia ada di perusahaan besar, ya mampu menjalankan usahanya, tetapi di dalam yang pertama itu adalah pengendalian dari diri sendiri. Sebagai pejabat pun juga seperti itu. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial. Tanggung jawabnya dari pribadi masing-masing itu seperti apa? Ya, pelaku bisnis dituntut peduli keadaan masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang. Ya, ada bisa dalam bentuk CSR, kita membantu masyarakat ya dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Ya, tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Namun demikian bukan berarti etika bisnis anti dari perkembangan informasi dan teknologi. Jadi mampu menyaring, jadi mampu mengambil hal yang positif, di mana untuk meningkatkan kepedulian kita. Jadi yang jelek, yang kurang baik dihapus, ditinggalkan saja. Karena apa? Itu untuk jati diri kita. Seperti saudara-saudara, teman-teman semuanya, bahwa ketika kita di tempat perkuliahan itu kita sedang mencari jati diri. Nah, kita saring, kita ambil yang positif ya untuk bertahan sampai kita ke jenjang yang lebih di atasnya lagi. Nah, kalau kita mengambil hal-hal yang kurang baik, seenaknya dari masa sekarang, yang didapatkan berikutnya juga kurang enak ya. Karena tidak mampu mengembangkan diri yang positif, taunya hanya yang negatif ya, itu mau dibawa kemana jati dirinya kan tidak tahu. Menciptakan persaingan sehat dalam dunia bisnis ya. Jadi dalam persaingan dunia sehat, efisiensi, kualitas ya. Jadi tidak mematikan teman ya. Kan banyak pelaku-pelaku wirausaha bisnis ya, dari hal yang kecil saja yang banyak contohnya ya sebagai wirausaha. Nah, tetapi kalau di dalam perusahaan di sini juga harus persaingan sehat. Jadi tidak ada embel-embelnya. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi harus memikirkan masa depannya. Jadi tidak, tetapi jangan terlalu dipikirkan banget gitu. Kita harus melihat apa yang ada sekarang. Bukan hanya keuntungan, tetapi hal-hal lain yang menyangkut ke masa depan. Terus selanjutnya menghindari sifat 5K. Ada kata belej, kong kali kong, koneksi, kolusi, komisi. Nah, kalau ini kita tahu ini hal-hal yang kurang baik sebagai seorang pejabat, perusahaan juga. Nah, kasus-kasus seperti ini yang nantinya akan menjadi sebuah bumerang bagi perusahaan kita. Mampu menyatakan yang benar itu benar ya, mampu di situ. Jadi bukan sekedar saya tahu tapi saya tidak mampu mengatakan yang baik, mengatakan yang benar. Ya. Karena di dalam suatu pekerjaan itu harus dilakukan dengan sebaiknya. Jadi ketika tidak bisa ya sudah bilang saja. Menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha, ya, trust, ada kepercayaan. Ya, jadi saling membangkitkan, saling membantu ya. Karena kepercayaan yang baik ya. Jadi kalau kita memiliki sikap etika yang tidak baik, kalau dipercaya ya bagaimana kasihan temannya, gitu, membunuh temannya berarti di situ. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Jadi harus konsekuen, konsisten. Jadi kita joinan ya buat usaha berdua.
Tapi kenyataannya di tengah jalan, males satu, yang satunya udah saya nggak mau peduli dan lain sebagainya. Nah, seperti apa itu nanti? Karena untuk membangun konsekuen dan konsisten itu yang susah dan sangat sulit. Kemauan ada. Contoh gampangannya, saya mau ke kampus berangkat pagi. Kemauan ada. Nah, tetapi untuk membangun konsisten, ya konsekuen dengan apa yang sudah kita inginkan, kita pikirkan, itu yang susah. Ya, jadi harus diusahakan konsekuen dan konsisten, berusaha apapun itu halangannya. Memelihara kesepakatan ya. Jadi ada suatu kesepakatan yang harus dipelihara tadi yang berhubungan dengan suatu konsekuen. Kita konsekuen dengan kesepakatan kita. Jadi tidak ada yang mengkhianati satu sama lain. Selanjutnya menuangkan ke dalam sebuah hukum positif. Ya, jadi kita membuat suatu hukum bersama, tetapi tidak ada hukum secara tertulis yang seperti hukum di negara dan lain sebagainya seperti itu. Boleh tertulis, tetapi itu hanya sebagai syarat kita saja, sebagai saling pemegang saham, ya. Jadi untuk menjaga diri kita sendiri, seperti itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus dan bagaimana untuk penerapannya agar saling bersinergi antara lingkungan dan masyarakat di sini. Karena di sini dalam perusahaan itu mampu berkembang, benefit ya, jangka panjang, long life itu karena adanya hubungan baik dengan lingkungan dan masyarakatnya. Ya, timbal balik sebenarnya seperti itu. Baik, di sini terima kasih sudah mendengarkan dari eh, apa namanya video saya untuk materi ini. Jadi nanti akan ada soal. Jadi terima kasih, selamat belajar dan nanti selamat mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya akan saya berikan soalnya, nanti akan saya kirim. Baik, terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.